Melayu di Singapura. Kedudukan Islam di Singapura. Singapura, seperti yang diketahui umum, merupakan sebuah negara sekular yang tidak memberikan penekanan kepada agama dan bangsa sebagai terasnya. Biarpun ia didominasi bangsa Cina selaku golongan mayoritas, apalagi mereka juga menganut Buddhisme sebagai agama dan kepercayaan. Dalam keadaan inilah, Islam dan Melayu terbabit sebagai sebagian dari kelompok yang membentuk identitas Singapura yang dikenal kini. Diperlihatkan bahwa Islam sebagai al-din, a way of life, bagi kaum muslimin yang merupakan golongan minoritas di Republik Singapura adalah diakui oleh Kerajaan Singapura berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Republik Singapura. Islam diberikan pengakuan sebagai salah sebuah agama di Republik Singapura. Persoalan yang biasa ditanyakan adalah berhubungan dengan aliran pemikiran yang diterima dalam konteks Islam yang diamalkan itu. Di negara-negara lain di rantau ini seperti Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, Islam versi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah adalah begitu dominan dan berpengaruh beserta diterima secara resmi. ASWJ yang dikuat kuasa dan diamalkan sepenuhnya di sini merujuk kepada mazhab akidah Abu al-Hasan al-Asy'ari dan mazhab fikih Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Sama seperti keadaannya di Malaysia. Semua aspek Islam yang difahami masyarakat Melayu Muslim di Republik ini adalah berteraskan kepada kedua-dua mazhab akidah dan fikih tersebut, sama ada dari aspek asas dan penyebab, sumber, metode pemikiran, dan tantangan sebagainya. Islam versi ASWJ boleh dianggap sebagai mazhab resmi di Singapura, seperti yang termaktub dalam keterangan MUI sendiri. Di antara dapat diketahui sepanjang kajian ini diperlihatkan bahwa aliran pemikiran mazhab al-Salafiyah al-Wahabiyah merujuk kepada para pengikut aliran al-Salaf al-Salih dan al-Salafiyah. Pada umumnya dianggap muslim dan turut dikenal dan diakui sebagai para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka merupakan sebagian dari ASWJ dan dengan demikian mereka dapat hidup bebas, bergerak, berfikrah, beramal, dan beriman tanpa adanya halangan dan hambatan. Kajian ini turut mengkaji dan meneliti metode dan metodologi yang digunakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat muslim Melayu Singapura, khususnya dalam konteks mengeluarkan suatu fatwa dan keputusan berkaitan isu-isu keagamaan terutama yang melibatkan persoalan akidah, seperti difahamkan bahwa jawatan kuasa syariah akan berpadukan dasar-dasar berikut mengikuti keutamaan. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadits, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, dan yang kelima ijtihad. Kesimpulan dari masyarakat Melayu di Singapura. Islam merupakan al-din atau cara sistem hidup bagi semua manusia yang mau mengikutinya dan mengakuinya sebagai sistem hidup dari Allah, kepada Allah dan untuk Allah. Singapura merupakan sebuah negara muslim Melayu atau negara beragama Islam dan bermayoritas Melayu suatu masa dahulu. Disebabkan kedudukan Islam yang terbatas, Islam dan Muslim Melayu berhadapan dengan berbagai isu dan tantangan dalam survivalnya terhadap ancaman dalam dan luar. Isu dan persoalan utama di Singapura dalam bidang pemikiran, usuluddin atau akidah tidak begitu berbeda dengan negara-negara serantau. Isu yang timbul kebanyakan berkaitan dengan sesuatu yang datang dari luar Singapura, menurut pendidikan, pendedahan, media massa, dan akhirnya memberikan pengaruh dan impak kepada pemikiran Muslim Melayu Singapura. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam.
Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda, yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat, setidaknya karena mereka ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara termasuk Luzon, yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini. Sebelum kedatangan Islam, sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada abad ke-14. Syarat berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Ada pula kesimpulan dari sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum dan Raja Baginda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baginda adalah seorang pangeran dari Minangkabau. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Filipina merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas. Meskipun Islam menjadi minoritas, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama. Mayoritas yaitu di Filipina bagian selatan perlu perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di sana. Banyak negara yang menjajah negara itu seperti Spanyol dan Amerika. Selain menjajah, mereka juga sebagai misionaris yang mempersulit untuk berkembangnya agama Islam. Dengan perjuangan dan persatuan yang tinggi membuat negara Filipina wilayah selatan penduduknya merdeka dari penjajah dan misionaris. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi peradaban Islam dan Melayu, Filipina, dan Singapura.